Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali di mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pokok yaitu tentang kontrol panel hosting dan juga salah satu contoh dari kontrol panel hosting itu sendiri. Mengingatkan kembali apa yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, yaitu beberapa pengertian dari yang pertama ada hosting, ada website, kemudian domain, dan juga yang terakhir ada internet. Di mana yang namanya hosting itu adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website itu disimpan dan juga dapat diakses serta dikelola melalui internet. Yang kemudian website itu adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses pada browser menggunakan jalur internet. Kemudian ada domain, itu merupakan nama atau alamat dari sebuah website, dan yang internet itu merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain. Jadi, pada pembahasan ini, ketika kita mempunyai sebuah website, apa yang biasa kita lihat di internet, seperti contohnya misalkan website sekolah, itu mempunyai yang namanya tempat untuk menampung semua data yang ada pada tampilan website di situ. Nah, tempat itu namanya adalah hosting. Kita nanti di sini akan mempelajari apa itu yang namanya hosting. Oke, untuk ilustrasinya seperti ini untuk memudahkan pemahaman kita mengenai apa hosting, apa website, apa internet, dan juga domain. Yang namanya hosting sama saja itu adalah tempat di mana kita nantinya akan membuat sebuah rumah, atau hosting di situ adalah tanahnya. Nah, di mana rumah itu nantinya kita bangun di atas tanah yang ada, dan rumah tersebut itu merupakan sebuah website. Ketika rumah yang akan kita bangun di situ sudah terbangun, otomatis ketika kita akan menuju ke rumah yang sedang kita bangun tersebut, butuh yang namanya alamat untuk bisa orang lain mengakses atau menuju ke rumah kita. Nah, alamat yang dituju di situ dinamakan yang namanya domain. Nah, ketika alamatnya sudah ada, butuh yang namanya sebuah jalan untuk dapat mengakses ke alamat tersebut. Nah, jalan di situ diilustrasikan sebagai internet. Jadi, itu untuk ilustrasinya seperti itu. Ketika kita akan mencari sebuah rumah atau website, pasti kita butuh sebuah jalur. Jalur di situ namanya internet, dan rumah yang ada di situ atau yang ditempati oleh kita maupun orang lain pasti dibangun di atas sebidang tanah. Nah, tanah tersebut itu dinamakan hosting, di mana tanah di situ akan menyimpan seluruh yang ada pada rumah kita atau website kita. Itu untuk ilustrasinya. Insya Allah kalian bisa memahami dengan mudah ilustrasi di sini. Oke, untuk selanjutnya, kontrol panel hosting itu merupakan panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting yang meliputi ada manajemen file, database, domain, security software, dan juga konfigurasinya. Jadi di situ kontrol panel yang digunakan untuk mengatur yang namanya hosting di mana tempat website kita berada. Paham ya? Kemudian, yang namanya kontrol panel hosting di situ menyediakan solusi elegan sebagai host dari beberapa situs website yang berjalan pada
ada share hosting, ada VPS, dan juga dedicated server. Jadi di sini control panel hosting dapat berjalan di 3 hosting di situ. Kemudian, control panel hosting ini berisikan berbagai fasilitas untuk mengatur semua fungsi dalam server dan juga menawarkan kemudahan untuk mengelola piranti lunak atau software berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server tanpa perlu kita memiliki pengetahuan akan server administrator. Kemudian, salah satu contoh dari kontrol panel hosting yang paling banyak digunakan yaitu adalah cPanel. Nah, apa itu cPanel? Itu merupakan salah satu kontrol panel hosting yang populer dipakai pada web hosting yang merupakan sebuah kontrol panel web hosting berbasis Linux. Ini sedikit tampilan dari cPanel hosting. Kemudian hosting ini berisikan berbagai fasilitas untuk mengatur semua fungsi dalam server dan menawarkan kemudahan untuk mengelola piranti lunak berbasis web untuk menyederhanakan proses penanganan server. Nah, di sini itu nantinya ada beberapa fitur yang disediakan oleh cPanel. Di sebelah kanannya nanti juga ada yang namanya status dari hosting yang kita pakai. Kemudian ada fitur dari cPanel itu. Yang pertama ada beberapa, diantaranya ada Apache, ada MySQL database ya. Kemudian PHP, ada Perl, ada Python, ada Postgres, dan juga Bean. Dimana untuk emailnya ada IMAP, ada POP3, dan juga layanan-layanan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang didukung cPanel. Kemudian, fungsi dari cPanel itu sendiri apa? Nah, yang pertama itu memudahkan untuk pengaturan dan manajemen email. Kemudian ada pengelolaan file website, mudah dalam konfigurasi keamanan, pengelolaan domain, pengelolaan database, dan juga dapat menampilkan spesifikasi server kita. Nah, bisa kita lihat di bagian sebelah kanan pada tampilan cPanel. Di situ spesifikasi server yang kita pakai dapat terlihat. Kemudian melihat statistik pengunjung website juga ditampilkan di sebelah kanannya. Dapat menginstal instance script website. Memudahkan juga dalam mengkonfigurasi modul PHP dan juga mudah juga dalam proses backup dan juga restore website kita. Itu fungsi dari cPanel. Selanjutnya, manfaat dari cPanel sendiri itu apa? Yang pertama, itu tidak perlu bepergian ke server yang bersangkutan yang menghosting website untuk aktivitas tertentu. Nah, kita cukup hanya duduk di komputer kita dan buka browser, serta kita tinggal mengakses hosting yang kita pakai, yaitu cPanel. Kemudian mengetahui spesifikasi server yang dipakai. Ada prosesor, ada RAM, ada disknya, di mana disk itu yang di hostingnya ya, bukan di komputer, termasuk load dari server yang dipakai juga akan bisa diakses dengan mudah. Itu akan tampil di sebelah kanan dari tampilan cPanel. Dan yang ketiga, mengatur domain yang dipakai. Kemudian ada mengatur file dari website yang dipakai, kemudian juga mengatur database, dan sebagainya. Itu manfaat dari hosting cPanel. Beberapa fitur cPanel yang umum, yaitu diantaranya adalah ada fitur preference, ada mail, ada fitur files, ada log, ada domain, database, software, dan juga backup. Nah, di situ sudah ada beberapa keterangannya, di mana salah satu contohnya untuk logs itu dapat melihat aktivitas tentang siapa saja user yang mengakses website, bisa mengecek IP dari pengunjung website, kemudian memberikan password pada folder dari file hosting,
dan juga masih banyak lagi. Itu fungsi dari fitur logs. Kemudian ada juga domain, di mana di situ mengatur pemasangan domain, add-on domain, subdomain, pengaturan DNS, dan lain-lain. Dan juga ada fitur database, yaitu mengatur database dari website. Nah, salah satu contoh database kan ada yang namanya MySQL dan juga PHP MyAdmin. Nah, itu ada beberapa fitur dari cPanel. Dan paling utama ketika kita punya hosting, kita mencari fitur yang namanya backup. Kenapa? Karena di situ wajib ketika misalkan ada error atau misal kita harus membackup file website kita ketika mau pindah ke hosting yang lain ya, di situ harus ada fasilitas backup dan restore website yang dapat digunakan dengan mudah dan juga praktis. Nah, apa kelebihan dari cPanel? Nah, pasti di situ ada juga kekurangannya. Yang pertama, untuk kelebihannya itu mudah digunakan dan juga dipelajari. Lebih efektif juga, kemudian memiliki banyak software yang otomatis langsung terinstalkan di situ. Serta sudah banyak uji coba oleh banyak pengguna ya. Dan juga memiliki banyak panduan online maupun tutorial-tutorialnya di YouTube ataupun di e-book internet. Nah, pasti banyak yang pakai pastinya. Kemudian, kekurangan dari cPanel itu sendiri yaitu yang pertama, banyaknya fitur yang disediakan oleh cPanel, namun di situ malah akan memperlambat performa dari websitenya. Nah, yang kedua, pengaturan yang sudah kita terapkan itu kadang tiba-tiba akan berubah otomatis tanpa kita ketahui. Kemudian biayanya yang cukup mahal dan jarang sekali ada yang gratis, menjadikan cPanel itu jarang digunakan oleh mereka-mereka yang masih baru belajar cPanel. Nah, otomatis di situ berbayar ya. Dan yang terakhir, ada beberapa software yang dimiliki oleh cPanel tidak terupgrade. Jadi hanya pada versi tertentu saja itu bisa digunakan. Ketika ada updatean dari software tersebut, cPanel itu tidak akan mengupgrade software yang ada pada hosting itu. Nah, itu beberapa kekurangan dari hosting cPanel. Walaupun di situ pasti ada kelebihannya karena banyak sekali yang pakai, mudah, kemudian efektif, ya. Software juga otomatis banyak diinstal langsung di situ. Oke, untuk materi pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Silakan jangan lupa untuk download materinya pada deskripsi video ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk membahas klasifikasi kontrol panel hosting yang ada di pelajaran administrasi sistem jaringan dan juga yang biasa dipakai oleh user-user yang ada di dunia ini. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.